يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan berkah ini. Allah kuburkan kita dalam acara melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan juga insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat witir. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemuda kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap pengurus mushola Al-Ma'mur yang selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam ini, mudah-mudahan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam yang ke-4. Berapa hari lagi lebaran? Selamat ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan bagi kita sampai terus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, penuh berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili. Beliau berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala dan paling untuk memudahkan, amalan untuk memudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sangat singkat, alaika bisawm, lazimkan olehmu dengan puasa. Nah, puasa ada di bulan suci Ramadan nih, ya. Terus berapa lama kemudian ini salah seorang sahabat Nabi lagi ini datang lagi kepada Nabi SAW bertanya kembali tentang amalan yang memudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi dengan singkat, alaika bisawm fa innahu la idla lahu, lazimkan olehmu untuk berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Puasa tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah batiniyah, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga pahalanya nggak ada yang tahu juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa siyam. Ainahu li wa ana jazibih. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sabi'ati dhibin. Setiap perbuatan baik, ibadah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala bergandakan pahalanya 1 menjadi 10 bahkan sampai 700, kecuali puasa nih. Puasa, ya, nggak ada yang tahu pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan kenapa puasa itu ibadah yang tadi itu yang paling bisa untuk mencepatkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam puasa ada dua hal. Yang pertama, puasa itu melatih kesabaran. Ya, kesabaran. Kalau ibadah-ibadah lain, ya ada waktunya, ada waktu-waktunya.
ada jaraknya, ditentukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa cepetin, bisa lambatin. Tapi kalau puasa kagak. Ya. Puasa nggak bisa kita cepetin. Dari subuh sampai maghrib. Bisa nggak sampai isya, sampai asar deh? Ah, capek banget nih, haus bener, sampai asar aja boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, kecuali masih anak kecil, latihan. Ya. Nah, itu puasa seperti itu tuh, ditentukan sama Allah waktunya. Tapi kalau sholat, ibadah yang lain, ya bisa kita cepetin, bisa kita lambatin. Contohnya sholat tuh, ya sholat taraweh. Tadi imam bisa cepet, bisa lambat. Kalau kita lihat tuh di TV, di mana daerah mana di daerah Jawa, Bola Blitar, 20 rakaat 10 menit. Ya bisa ngejungkel tuh. Ya saking cepatnya itu sholat, tapi puasa nggak bisa tuh. Maka dilatih kesabaran kita untuk padahal cuma tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi beduk, tapi kita nggak berani untuk makan. Itu kolak udah ngeledekin tuh. Ya kolak apalagi, gorengan apalagi ada cabenya tuh ya. Yang halal bisa jadi haram kalau kita nggak sabar tuh. Makanya dilatih untuk kesabaran. Yang kedua, puasa ada latihannya ikhlas. Ya karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Karena tadi dikatakan puasa itu ya ibadah batiniah, hanya dia yang dan sama Allah yang tahu. Ada nggak orang ketika puasa dia ya riya, ada misalnya, ya ada yang paling lemes nih puasa, paling lemes, ludahnya banyak banget, nggak ada. Ya kalau nggak ngomong nggak ada yang tahu. Tapi kalau ibadah yang lain, baca Quran, bisa nggak riya? Bisa. Wah, ada mertua banyak cepet nih. Ya apa dia kayak Muhammad. Ya apa lagi? Sholat, wah kayak malaikat. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang, kayak capung bebok. Ya gitu tuh. Tuh, itu puasa. Apalagi haji, bisa nggak kecampuran dengan ria? Bisa. Kalau dia pergi haji pulang nggak dipanggil Pak Haji, nggak nengok dia. Tapi kalau dia haji 2 kali, ya Pak Haji 2 kali. Tuh begitu. Tapi puasa nggak ada unsur-unsur ria, ikhlas. Tuh, makanya dalam hadis dikatakan apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Seorang yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam puasa itu Imam Ghazali membagi 3 bagian. Ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya membagi puasa 3 bagian. Satu, puasanya awam. Ya, nanti kita ada di mana nih posisi kita nih? Puasanya awam itu puasa orang yang cuma menahan lapar dan haus. Udah, nggak lebih daripada itu. Ya, cuma lapar sama haus. Udah. Tuh, itu orang awam tuh. Yang kedua, puasanya khusus. Ya, khusus ini istimewa. Orang yang puasa di samping dia menahan lapar dan haus, juga menahan anggota tubuhnya, matanya, mulutnya, kupingnya, ya. Untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa? Karena ada orang puasa tapi ngomongin orang, ya, gosip sana sini, gibahin, dongki, iri sama orang, itu puasanya naudzubillah nggak ada pahalanya, cuma dapat haus dan lapar doang. Kamin shaimin laisa lahu bisyami illa ju wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, ya nggak ada dapat pahala puasa, cuma lapar dan haus doang. Tuh, makanya puasa yang nomor 2 ini mungkin kita di sini nih berusaha, ya di samping kita menahan lapar haus juga kita tahan nih mulut jangan sampai gibahin orang, ngomongin orang, dengki sama orang, tuh ya. Maka pernah diceritakan di zaman Nabi SAW ada seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang kata Nabi dia min ahli surga. Tuh, Nabi jamin dia orang masuk surga, ahli surga. Ketika Nabi bersama para sahabatnya duduk sampai 3 kali tuh, ya orangnya biasa aja, padahal orangnya biasa aja. Akhirnya salah seorang sahabat nih penasaran, kenapa sih nih orang dipanggil ahli surga sama Nabi? Namanya kalau nggak salah Abdullah bin Amr, ya, yang penasaran. Dia datang ke rumah tuh orang
Orang yang biasa pengen tahu apa sih amalannya, datang ke rumahnya, bertamu, pengen nginep, karena dia ada masalah sama keluarganya. Udah nginep, pengen tahu nih ibadahnya apaan setiap harinya. Biasa-biasa aja, baca Quran biasa, sholat biasa, nggak ada yang apa istimewa biasanya. Nah setelah 3 hari dia izin deh tuh sama tuan rumah yang tadi dikatakan Nabi itu dia ahli surga. Apa kata tuh si sahabat Nabi yang nama apa ya? Anu lupa tuh kalau masa beliau ya. Apa amalan kau sehingga engkau dikatakan oleh Nabi bahwasanya kau ini termasuk ahli surga nanti di akhirat. Nggak ada amalan yang istimewa, cuma satu amalan nih. Apa yang kita bisa contoh nih? Sebelum tidur dia merenung, dia bilang saya maafkan orang yang berbuat salah pada saya, semua yang bilang ini ya. Terus dihilangin rasa dengki di hatinya, nggak ada sama orang, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa apa lagi iri hati, pokoknya dihilangin tuh penyakit hati. Jadi setiap waktu itu tuh hilangin semuanya. Tuh kita bisa contoh tuh ya, amalan paling bagus seperti itu. Karena kita ya jangan sampai tuh di hati kita ada iri, dengki, bahkan dendam sama seorang. Udah ya kita lepasin aja tuh semua. Insya Allah kalau kita nggak ada tuh di hati kita seperti penyakit itu, Allah jamin tuh kata Nabi masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak muda itu tuh, orang itu tuh ya, kenapa dikatakan dia ahli surga? Itu sebelum tidur dia bebasin semuanya, orang yang maafin saya maafin semuanya, yang zalim kepada saya, dan di hati saya nggak ada apa rasa iri dengki, semuanya nggak ada. Bisa nggak kira-kira begitu? Hah? Itu udah lapar apa gimana nih? Insya Allah bisa ya, Insya Allah bisa. Tuh. Nah yang terakhir puasanya orang khusus. Wah ini sih orang yang istimewa deh, para wali nih. Di samping dia bisa jaga makan, minum, nggak minum, terus anggota badannya nggak dijaga juga, hatinya, ya hatinya udah bertahan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada keinginan dunia. Kita minimal paling yang kedua deh, ya. Yang kedua kita usahakan, di samping kita bisa menjaga yang berpuasa, kita jaga nih mata kita, telinga kita, mulut kita. Jadi ketika puasa jangan sampai tadi ghibah, namimah, ya, iri, itu percuma kita puasa, nggak ada pahalanya. Ya, mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kita, sehatkan bagi kita. Allah sampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang dalam bersih walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini beragam manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا